Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa umur sya'bina khasatan al-musabin bil masaib wal balaya wansurna wal muslimin al madlumin fi Falastin fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan rakyat kita, khususnya yang sedang terkena musibah di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan berbagai macam tempat dan wilayah. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi bagian dari pemulihan kondisi mereka dan mendapatkan janji Nabi SAW, man nafasa an muslim kurbatan min kurabi dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengurai masalah dan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan urai masalah dan kesulitannya di hari kiamat kelak. Maka ini adalah kesempatan kita untuk menjadi bagian sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan minta kepada Allah diberikan kekuatan dan minta pertolongan kepada Allah agar diberikan taufik sehingga punya rasa simpati dan empati dan punya rasa sayang khususnya kepada yang sedang tertimpa musibah dan berusaha membantu sesuai dengan kelemahan dan kekurangan kita masing-masing atau dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kembali kita bersama Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau dan guru-guru beliau serta ulama-ulama kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi'. Jamaah yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sedang membahas hadits Abu Hurairah dari Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ana inna dhanni abdi bi. Allah berfirman, aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersama dengannya jika ia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, aku mengingatnya pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan kalau ia sebut atau dia mengingatku di keramaian, di publik, maka aku mengingatnya dalam
perkumpulan yang lebih baik daripada itu. Hadirin Allah muliakan, ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa Allah menjanjikan kebersamaan. Allah menjanjikan kebersamaan. Sebagaimana yang tadi kita bacakan, wa ana ma'ahu, dan aku bersama dengan dirinya. Idza dzakarani, jika ia mengingat aku, jika ia berzikir kepada diriku. Para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa kebersamaan Allah kepada hambanya itu sesuai dengan kemaha besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kemaha sempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Fahiya ma'iyyah tammah haqiqiyah, kebersamaan yang sempurna dan hakiki. Lakin huwa fis sama', namun zat Allah tetap berada di atas arsy. Jadi sekali lagi, ini ma'iyah yang sangat penting. Jamaah yang Allah muliakan, dan kita harus tahu bahwa ma'iyah atau kebersamaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mengingatnya, orang-orang yang berzikir kepadanya, adalah kebersamaan secara khusus. Kebersamaan secara khusus. Karena kebersamaan itu terbagi menjadi dua. Kebersamaan itu terbagi menjadi dua, dan ini penting buat kita semua. Kebersamaan Allah yang pertama adalah kebersamaan umum, ma'iyah ammah, syamilah li jamil makhluqat. Kebersamaan umum yaitu mencakup seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang gak beriman, yang baik maupun tidak baik. Dan maksudnya serta konsekuensinya adalah semua dalam lingkup pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dalam lingkup pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dalam lingkup pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang luput, nggak ada yang lepas. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan ia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah maha mengetahui, Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi
Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu maksudnya apa? Apa ibu? Kebersamaan secara umum. Jadi Allah melihatnya, Allah mengetahui, pokoknya kebersamaan secara umum. Dan itu baik yang ingat maupun nggak ingat, gitu, sama Allah. Karena kalau Allah nggak punya kebersamaan secara mutlak, ya nanti orang berpikir dia bisa berpikir orang akan berbuat suka-suka, gitu lah. Kan sama kayak orang kalau dia lagi nggak bersama ibunya, berantakan. Tapi begitu bersama ibunya baik deh. Gitu. Jadi Allah tuh punya ma'iyah kebersamaan secara umum. Semua makhluk-makhluknya tidak bisa lepas dari itu. Namun, nah ini penting. Selain kebersamaan secara umum, Allah punya kebersamaan secara khusus. Kebersamaan secara khusus. Kebersamaan secara khusus. Jadi secara khusus. Dijelaskan para ulama apa bedanya kebersamaan secara khusus. Itu ada unsur pertolongan dan dukungan. Bukan hanya bersama dalam segi terpantau, terlihat, terdengar, dan diketahui. Tapi lebih dari itu. Ada unsur ditolong, didukung, disupport, dijaga, diberikan taufik, dicintai, dan dicukupkan, dan diberikan hidayah. Oh, itu akan demikian. Dan dalam kehidupan tuh kebersamaan itu nggak dalam satu level. Ada banyak keluarga ketika liburan ayahnya bareng, tapi nggak perhatiin anaknya pada ngapain, sibuk gadget, nelfon sana nelfon sini. Ada kebersamaan, ayah itu nggak megang gadget, nggak megang handphone dan segala macam, lalu sibuk dengan anak-anaknya. Semua gerak-gerik anaknya diperhatikan. Jadi dari situ kita tahu sama-sama kebersamaan orang tua dengan anak, tapi kebersamaannya sama atau beda? Beda. Jadi dalam konteks kebersamaan ini ya, itu sama-sama bersama-sama tapi beda. Kemarin kamu hari Ahad sama siapa? Nah, sama ayah gitu loh. Gitu. Sama ayah. Tapi ayah sibuk gitu loh. Kan suka gitu. Bersama ayah. Jadi ini kebersamaan itu macam-macam. Nah, kalau kita bicara kebersamaan Allah ada dua tadi. Kebersamaan umum, yaitu apa? Allah bersama, melihat, mendengar, mengetahui, menguasai, gitu loh. Dan yang kedua, kebersamaan secara khusus, bersama dengan arti yang lebih dalam dari yang umum. Ada unsur Allah tahu, Allah melihat, ada unsur umum, tapi juga Allah menyayangi, mencintai, menjaga, mencukupkan, menolong, memberikan taufik dan hidayah dan seterusnya.
Makanya dijelaskan para ulama seperti Syekhul Islam dan lain-lain bahwa wal ma'iyyah ma'iyatan amma wa khasah, bahwa kebersamaan ada dua, yang pertama umum dan yang kedua khusus. Fal ula qaulu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa thaniya qaulu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan dalam surat An-Nahl 128. Itu poin. Nah, dampaknya juga beda, jamaah. Dijelaskan para ulama, ma'iyah umum atau kebersamaan umum itu melahirkan dampak dalam diri seorang hamba, rasa diawasi, jelas, rasa takut, rasa malu kalau bermaksiat karena bersama Allah. Fa innahu yastahi min Allah azza wa jalla an yarahu haitsu nahahu, hamba itu akan malu dilihat Allah mengerjakan apa yang dilarang sama Allah, malu lagi. Maka kebersamaan secara umum itu ngebantu kita ala jinabi ma haramallah, membantu kita dalam menjauhi larangan Allah, wal musara'a ila fi'li ma amara bihi minal ibadat wa ta'at, dan membantu kita untuk menyegerakan ketaatan, menjalankan perintah dan ibadah-ibadah lain. Itu ngebantu karena kita tahu Allah melihat kita, memantau kita, mendengar kita. Jadi udah mau gibah nih atau mau ikut-ikutan fitnah, oh nggak jadi, karena malu saya sama Allah dengar. Nggak. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Udah nggak ada siapa-siapa di sini, enggak. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Itu yang dikatakan seorang wanita yang sudah berdua-duaan dan mau zina, terus kata wanita tersebut, saya malu kalau dilihat kita melakukan maksiat, melakukan zina. Kata laki-lakinya, nggak ada yang lihat kita kecuali bintang-bintang di langit. Gitu loh. Kata si wanita, fa aina mukawkibuha, oke, kalau bintang-bintang lihat kita, fa kaifa mukawkibuha, gimana pencipta bintang-bintang itu? Akhirnya nggak jadi deh. Nah itu dampak dari orang tuh meyakini kebersamaan Allah secara umum. Secara umum. Secara umum akan menimbulkan rasa itu. Jelas jamaah sekalian. Adapun dampak kebersamaan secara khusus kalau kita meyakini itu, anna man kana Allahu ma'ahu fala yughallibuhu ahad, fahuwa yattasilu bimasdaril quwwah wa hiya quwwatullahil ghalib ala amrihi al-qahir fawqa ibadihi. Maka orang yang Allah bersamanya, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Maka kebersamaan secara khusus itu berkaitan dengan kekuatan Allah yang tidak terkalahkan, kekuatan Allah yang di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wala yash'ur sahibul ma'iyyal khassa biwahsyatin wala dha'fin
lianna rabbahu subhana ma'ahu. Orang yang merasakan, beriman dan merasakan kebersamaan secara khusus, itu nggak akan takut, nggak akan merasa anxiety kalau hari ini, nggak akan merasa insecure pada, kalau pakai bahasa ibu-ibu hari ini, nggak akan merasa lemah. Kenapa? Karena dia yakin Allah bersama dia secara khusus, dan itu akan membuat dia tenang, membuat dia kokoh, membuat dia solid, dan memperkuat dia. Fahuwa yashtash'ir min khilali hadhil ma'iyal khasa ar-ridha wal itmi'nan, akan mengundang perasaan ridho dan tenang, wal izza wal quwwah, itulah, punya kemuliaan dan punya kekuatan. Ya, dan itu yang dikatakan Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun dalam surat Asy-Syu'ara 62. Udah terjepit, udah genting, udah yang lain pesimis, Nabi Musa masih mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah bersama dengan aku dan akan memberikan petunjuk. Allahu Akbar. Itu poin. Apa yang dia lihat, apa yang beliau lihat alaihissalam, Nabi Musa, itu enggak mempengaruhi kemantapan hatinya. Fir'aun dengan kecepatan penuh mengejar beliau alaihissalam tidak membuat beliau terpukul, tidak membuat beliau takut. Sebagian pengikutnya pesimis, nggak membuat beliau pesimis. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersama denganku. Bersama, jadi makna bersama di sini bersama apa? Bersama secara khusus, ma'iyah khassa. Yang melahirkan sifat tenang, sifat nyaman, punya izzah, punya kekuatan, walaupun secara fisik lemah, tapi kekuatan jiwa dan kekuatan hati itu solid karena Allah bersama dia secara khusus. Dan itu yang dikatakan wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama hambaku jika hambaku mengingat dan berzikir kepada aku. Jadi bukan hanya ma'iyah umum, tapi ma'iyah umum dan khusus ada pada orang tersebut, atau lebih dari ma'iyah umum tapi juga ma'iyah khusus. Itu luar biasa jemaah. Nah, seringkali, sekali lagi, kita merasa kita ada banyak, misal wanita merasa kesepian, merasa loneliness, merasa nggak diperhatikan sama suami, lalu terpukul, lalu itu menjadikan alasan bermaksiat. Betul, itu kesalahan suami misalnya, tapi yang membuat kita merasa kesepian, loneliness, lalu akhirnya bermaksiat, bukan semata-mata perilaku suami, tapi karena kita tidak mendapatkan ma'iyah khassah. Karena seseorang ketika merasakan ma'iyah khassah, kebersamaan secara khusus dengan Allah, gak mungkin ada yang merasa kesepian. Gak mungkin. Dan kenapa kita gak mendapatkan ma'iyah khassah dan gak merasakan itu? Karena kita punya masalah dengan zikrullah. Kita lupa sama Allah, kita kurang bertakwa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan. Dan itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah ta'ala alam bisawab.
pada sesi tanya jawab. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, para ulama, seluruh kaum muslimin. Amin wa alamin. Waktu itu Ustaz sudah menjawab pertanyaan saya mengenai seseorang di sosial media dan beda negara yang kita kembali asing karena saya tidak mempunyai hubungan sebelum saya menikah. Saya selalu mendoakan dia di setiap salat saya, dan ketika saya melamun saya suka nangis tiba-tiba karena dia laki-laki membuat saya dekat dengan Allah dan membuat saya ingin memilikinya dengan cara yang diridhai oleh Allah. Di setiap saya merasakan saya kangen dengannya, saya berusaha menahan diri untuk tidak chat dengannya. Saya harus menangani hal ini seperti apa ya Ustaz, agar saya tidak selalu memikirkan, karena saya benar-benar bingung. Kadang saya nangis karena merindukannya. Apakah boleh kita nangis karena merindukannya? Mohon nasihatnya. Pertama, ini nggak mudah ya, maka banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sibukkan hari-hari kita dengan ketaatan dan amal soleh dan hal-hal yang positif. Benar-benar sibukkan, karena begitu ada waktu luang, makanya kan terjadinya pas kapan biasanya? Pada saat dan ketika saya melamun, saya suka menangis tiba-tiba. Maka jangan melamun. Gitu loh, itu salah satunya. Ada seringkali hal kayak gitu karena begitu waktu kosong, waktu melamun, waktu ini dan seterusnya. Jadi jangan banyak melamun, jangan membuang waktu isi dengan ketakwaan, keimanan, amal soleh, kegiatan yang positif, belajar, baca Quran, lalu bantu orang, dan sibukkan dengan itu. Lalu yang berikutnya, kalau memang sosok ini sosok yang berkualitas, coba perjuangkan dengan cara yang benar. Jadi jangan hanya nunggu, ikhtiar. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha melakukan ikhtiar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu poin. Dengan cara yang baik, dan perjuangkan. Karena di dalam Islam diperbolehkan asal dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan dan hati-hati. Jadi jangan hanya nunggu. Dan wanita nggak harus, wanita punya lebih dari satu opsi, bukan hanya opsi menunggu, berharap, lalu nangis, lalu melamun, mikirin. Enggak, jemput bola. Iya, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, lalu tidak menjatuhkan marwah kita sebagai wanita, gitu loh. Dan ada kan intan surullah yansurkum, jika kalian tolong agama Allah akan tolong kalian. Jadi upaya itu sangat merubah peta, gitu loh, di mana-mana demikian, sangat merubah peta. Dan itu yang dipahami banyak pihak. Makanya kan ada ilmu lobby, lalu ilmu marketing, dan lain sebagainya. Dalam ilmu marketing kan yang penting gimana dikasih kesempatan bicara gitu. Udah baru bisa dipengaruhi. Atau nggak usah beli, yang penting datang, kan gitu pokoknya. Jadi nggak usah beli, tapi masuk aja ke toko kita, atau nggak usah beli, masuk dulu ke butik kita. Itu udah salah satu langkah. Dan banyak yang beli habis itu, padahal nggak ada niat beli, nggak ada niat sama sekali, karena diajak masuk terus dijelasin, ditawarin, menarik juga ya itu. Karena bisa jadi seorang laki-laki yang baik, berkualitas, itu belum ada kepikiran nikah, padahal sebenarnya dia mungkin butuh. Tapi kan manusia kan gitu, kadang-kadang dia saking sibuknya atau apa, manusia itu seringkali nggak sadar apa kebutuhannya, gitu loh. Dan butuh dijelasin dulu, ini penting, oh ya saya butuh ya udah deh. Karena demikian.
Ada sebagian pihak, saya tuh hidup nggak butuh pakai tablet atau nggak perlu pakai ini, kayaknya nggak penting. Lalu dijelasin, enggak, tablet tuh penting, gini. Atau bisa, saya tuh orangnya kok nggak punya laptop? Saya rasa saya nggak butuh. Baru jelaskan laptop tuh kegunaan A, B, C, D. Iya perlu juga ya. Ya perlu mas, gitu. Kira-kira laptop yang bagus apa? Saya punya barangnya, baru jualan deh. Jadi manusia tuh sedinamis itu gitu loh. Jadi kalau kita nggak berusaha, ya udah lepas. Jadi itu poin. Jadi kadang-kadang saya udah kasih sinyal-sinyal tetap nggak ini, kayaknya dia nggak mau sama aku. Ya bisa jadi sinyalnya lemah, gitu loh. Atau dia belum beli paket, jadi mau sinyal wifi-nya bagus juga nggak akan ini, atau baterainya jelek, handphonenya jadi jangan pernah berpikir sederhana itu. Manusia tuh kompleks. Kalau manusia tuh simple, sederhana, nggak akan ada ilmu marketing, nggak akan ada ilmu melobi. Ilmu lobby itu jelas dipelajari orang-orang hebat. Nggak ada ilmu negosiasi, semua tentang itu. Itu menunjukkan manusia itu sangat dinamis. Dan yang awalnya nggak kepikiran bisa jadi kepikiran. Awalnya merasa nggak butuh bisa jadi butuh. Atau sebaliknya, merasa butuh, iya ternyata nggak butuh-butuh amat. Kan itu poin. Hidup tuh demikian. Jadi perjuangkan saja dan lihat apa yang Allah takdirkan kepada kita. Jangan jadi melankolis gitu, dikit-dikit nangis. Jangan gampang nangis karena makhluk. Perjuangkan aja dengan cara yang halal. Allah Ta'ala bisa. Dan banyak doa dan istiqorah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keturunan beliau. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keturunannya, guru-guru besar kita, juga ustadz, keluarga besar. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dipermudahkan urusan. Amin. 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 Sedikit meluruskan, Imam Nawawi nggak punya keturunan karena beliau nggak menikah. Imam Nawawi salah satu ulama yang tidak menikah. Jadi niat baiknya masya Allah, tapi perlu ini kan. Jujur saya ini baru sedang belajar, istilahnya baru pengen nyemplung di saat orang-orang sudah memiliki ilmu yang banyak. Saya baru ingin belajar sunnah Nabi SAW. Saya juga mengenal manhaj para sahabat, para tabi'in yang biasa dikenal dengan nama istilah manhaj salaf beberapa tahun yang lalu, namun baru tahun ini ingin memperdalamnya dengan mengistiqomahkan hati saya sekarang, karena terlepas dari kejadian belum lama ini, saya gagal menuju proses pernikahan dengan salah satu laki-laki yang saya kenal di tempat kerja saya, qadarullah, karena kita berbeda pemahaman dan berbeda kafaah, nggak setara lah gitu, mungkin secara sosial dan sebagainya. Karena adanya peraturan saya harus masuk organisasinya baru bisa dijadikan pasangan. Oleh karena itu saya putuskan untuk berhenti dan menjauh. Harapan dan impian saya adalah memiliki pasangan dan membangun rumah tangga yang menerapkan sunnah Nabi SAW di jalan manhaj yang benar ini. Apakah salah jalan yang saya ambil ini, yaitu berdoa untuk segera menemukan pasangan agar mempermudah keistiqomahan hati saya, karena saya rasa sangat lemah dan masih mudah terombang-ambing sendirian. Tujuan ingin segera menikah, yaitu agar lebih mudah dalam mengumpulkan amal ibadah bersama pasangan, karena memang saya memikirkan persiapan untuk ke akhirat. Walau di pandangan orang lain, bahkan keluarga bilang bahwa saya terlalu cepat untuk mikir ke sana. Karena umur saya baru 21 tahun, mohon petunjuknya dan doakan saya. Jazakallahu atas tanggapan. Barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Yang pertama, billahi taufik, keputusan sudah benar. Dan yang kedua, move on dari situ. Dan karena sekali lagi tidak ada syarat dalam fikih harus masuk ke A, B, C untuk menikah.
Jadi insya Allah keputusan sudah benar, dan memiliki pasangan yang membangun rumah tangga dengan sunnah Nabi SAW juga sudah benar. Namun yang perlu kita perhatikan adalah jangan tenggelam dalam euforia, dan objektiflah dalam mencari pasangan atau mencari suami. Karena banyak wanita yang tenggelam dalam euforia ingin menikah, akhirnya mengedepankan perasaan, terlalu baik sangka tanpa data, dan akhirnya salah memilih, dan begitu salah memilih semua berantakan dan akhirnya futur, dan bukan hanya bercerai tapi jadi terlempar dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena shock, punya ekspektasi tinggi, ternyata rumah tangga yang diharapkan nggak ada, bahkan sebaliknya mungkin kena KDRT, lalu suami nggak baik dan lain sebagainya, dan karena ilmu juga belum kuat dan iman belum mantap, nyalain Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan merasa saya udah niat menikah, saya sudah niat menerapkan sunnah Nabi SAW, saya sudah niat membangun rumah tangga dengan benar, tapi kenapa justru dapatnya demikian? Padahal bukan salah Allah, tapi karena kita salah dalam memilih dan kita tenggelam dalam euforia sehingga tidak selektif, lalu kita hanya melihat hal-hal yang zahir saja dan akhirnya memilih sosok yang keliru dan akhirnya semua berantakan. Jadi niatnya bagus, tapi untuk eksekusi atau untuk memproses butuh kehati-hatian, dan sekali lagi libatkan sosok laki-laki di keluarga yang punya pengalaman hidup, mengerti manusia, khususnya mengerti dunia laki-laki, dan bantu mau membantu kita untuk menseleksi sosok yang ada di hadapan kita. Dan yang terakhir, banyak doa kepada Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati seluruh para ulama, ustadz beserta tim, dan seluruh saudara kita semua. Amin wa iyyakum. Ustadz izin bertanya, alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat, saya diberikan reward oleh perusahaan tempat saya bekerja untuk berangkat umrah. Alhamdulillah. Ini visa pertama saya. Jadi visa pertamanya visa Saudi Arabia, berarti visa umrah. Naik pesawat pertama saya, Masya Allah, seneng nih dengernya nih. Dan tujuan yang saya idam-idamkan sejak lama. Saya juga berniat untuk mengumrohkan ibu saya sekalian. Insya Allah kemungkinan kami berangkat di akhir Juni, di awal Juli 2026. Saking excited ya. Padahal ini masih Desember, luar biasa. Lalu apa yang harus saya persiapkan di umroh perdana saya? Ibadah apa saja yang mesti saya lakukan nanti di tanah suci? Dan apa pantangannya ketika ibadah umroh nanti? Sekian Ustadz, mohon doanya semoga diberikan kelancaran selama ibadah umroh nanti. Assalamualaikum. Cukup senang tapi agak bingung jawabnya ya, karena ini manasik umroh. Ini nggak selesai nih nanti sampai asar. Tapi Masya Allah ya. Allah Ta'ala apa yang bisa saya bantu atau kami bantu, semoga bisa terwujud. Tapi ini manasik sih susah. Iya, atau coba hubungi tim. Kemungkinan dalam beberapa waktu ada manasik umroh, dan bukan mungkin ya, insya Allah penanya bisa ikut. Tapi kalau manasiknya berapa hari ini lupa lagi nanti bulan Juni, karena masih bulan. Pokoknya coba komunikasikan, semoga Allah mudahkan saya dan teman-teman di sini bisa bantu persiapan dari penanya, dan bisa apa yang bisa dibantu kita, semoga Allah mudahkan kita untuk bantu lah. Pokoknya itu aja.
Dan kita lihat coba ada jadwal, kita lihat jadwal manasik, semoga bisa hadir di sana. Senang dengarnya. Tolong kabari teman-temannya. Allah taala bisa. Assalamualaikum. Tapi saran saya sih mendekati bulan Juni aja. Tapi komunikasinya sekarang biar nggak lupa. Tapi kalau bisa coba ikut, semoga kita ada keberangkatan dan maksudnya ada manasiknya ya. Yang penting kan manasiknya. Kalau ada manasik, semoga penanya bisa ikut. Dan apa yang bisa kami support, semoga bisa kami support. Semoga Allah mudahkan kami mensupport penanya. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.